Part 1. Undangan dari desa terlupakan. Malam turun perlahan di kota Jakarta. Hujan rintik-rintik menaburkan jendela kaca kantor investigasi milik Raka. Lelaki itu baru saja mematikan komputer ketika seorang kurir mengetuk pintu. Sebuah amplop tua dengan cap pos yang hampir tak terbaca, bertuliskan nama lengkapnya dan alamat kantor, tergeletak di tangannya. Tidak ada pengirim. Raka membuka surat itu dengan hati-hati. Tulisan tangan gemetar memenuhi halaman. Kak Raka, jika surat ini sampai padamu, berarti aku masih hidup. Aku ada di desa Alas Hitam. Mereka menahanku di sini, tapi bukan manusia yang mengurungku, melainkan sesuatu yang lebih tua dari hutan ini sendiri. Aku butuh bantuanmu sebelum malam purnama berikutnya. Adikmu, Tegar. Jantung Raka berdegup kencang. Adiknya, Tegar, dinyatakan hilang 5 tahun lalu saat sedang melakukan penelitian antropologi di pedalaman Jawa Timur. Semua upaya pencarian menemui jalan buntu. Kini, tiba-tiba, sebuah surat muncul seakan Tegar tak pernah benar-benar pergi. Tanpa berpikir panjang, Raka membentuk tim Dimas, mantan tentara yang kini menjadi pengawal pribadi. Saras, seorang dukun modern yang sering membantu kasus-kasus metafisik. Dan Ajeng, jurnalis investigasi yang tertarik pada kasus orang hilang dan fenomena supranatural. Perjalanan menuju desa Alas Hitam tak mudah. Mereka harus menempuh rute lama yang bahkan tidak ada di peta terbaru. Melewati jalan hutan yang gelap dan penuh kabut. Tak satupun penduduk kota sekitar mau memberi petunjuk. Seolah desa itu tabu untuk disebut. Setelah 2 hari perjalanan mereka akhirnya tiba. Desa Alas Hitam tampak sepi, tertutup kabut dan sunyi seperti dunia yang lupa bernafas. Rumah-rumah tua dari kayu jati berdiri diam. Atapnya ditumbuhi lumut tebal. Penduduk desa memandang mereka tanpa ekspresi, lalu perlahan menutup pintu rumah masing-masing. Raka merasa ada yang sangat salah di tempat ini. Malam pertama mereka di rumah tua di pinggir desa tak membawa istirahat. Saat tengah malam, suara gamelan pelan terdengar dari arah hutan, diiringi suara bisikan tak jelas. Ketika mereka membuka jendela, tak ada apa-apa, hanya bayangan hitam di tepi hutan yang berdiri mematuk, seperti menatap mereka. Dan di pagi hari, mereka menemukan tanda aneh tergurat di tanah depan rumah. Simbol melingkar, dengan goresan seperti kuku binatang besar. Saras memandangi simbol itu lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Ini bukan sekadar desa tua, ini tempat penyegelan." Raka memandang ke arah hutan yang pekat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa surat adiknya mungkin datang terlambat. Lanjut part 2.